beberapa penyeimbangan. Jadi di sini kita akan membahas seperti biasanya. Oke, kita langsung ke in game-nya dulu. Oke, di sini kita akan membahas skill satunya dulu ya. Terbuka sementara setelah 5 basic attack. Hanzo menggunakan Ame no Habikiri untuk melahap unit target lawan dan mencernanya dalam jangka waktu tertentu. Dengan melakukan hal tersebut, Hanzo akan mendapatkan 10 Demon Blood. Hanya dapat digunakan untuk melawan creep dan minion. Memberikan 500 true damage jika targetnya adalah Rod dan Turtle. Jika attack speed cukup cepat, setiap attack dari Hanzo dapat membuka 2 stack. Nah, ini dia skill 1 dari Hanzo yang cukup unik, dimana ketika setiap 5 kali dia memukul target, itu ada stacknya. Ya, dia setelah menerima 5 stack, kemudian skill satunya itu akan berubah, akan terbuka. Skill satunya terbuka dan lihat, dia bisa melahap semua minion ataupun monster jungle seketika. Tapi yang dilahap adalah single target ya, jadi hanya satu unit aja yang bisa dilahap. Ya, ini berfungsi banget buat Hanzo untuk farming menurut saya. Jadi dia nggak perlu retribution lagi. Dan di early game tadi bisa kalian lihat, si Hanzo dengan mudahnya mengambil buff ya. Gila banget, ini hero memang gokil banget. Tetapi untuk skill satunya itu tidak berefek ke target hero. Dia hanya berefek ke minion musuh maupun ke jungle monster. Nah, itulah skill 1 si Hanzo. Cukup unik dan gokil parah. Itu kalau untuk buat farming enak banget si Hanzo-nya. Jangan takut buffnya dicuri ataupun dia bisa mencuri buff milik musuh. Oke, kemudian kita lihat skill 2-nya si Hanzo. Hanzo melempar sebuah portal dan bisa menyebabkan 160 physical damage secara langsung. The portal akan menyebabkan 40 physical damage setiap 0,5 detik. Dan ketika portal itu memberikan damage, maka si Hanzo akan merecovery Demon Blood-nya. Dan juga jika Hanzo menginjak portal tersebut, dia akan merecovery Blood Demon yang telah dipakai. Nah, ini untuk skill 2-nya adalah dia melemparkan sebuah lingkaran portal ke arah yang ditentukan. Kemudian portal tersebut akan menyebabkan damage ke hero musuh maupun ke minion. 40 physical damage per 0,5 detik. Lumayan juga ya, kalau itemnya udah jadi ya lumayan sakit. Kemudian skill 2-nya ini juga berfungsi untuk merecovery Blood Demonnya si Hanzo, pasifnya si Hanzo. Nah, dengan begitu kita akan mendapat banyak pasif untuk bisa memakai skill ultimate-nya. Oke, sebelum kita memulai ke skill ultimate-nya, kita bahas dulu pasifnya si Hanzo. Pasifnya adalah ketika unit dieliminasi di dekatnya, Blood Demons menyerap jiwa mereka masuk ke dalam tubuhnya untuk digunakan sebagai energi. Mendapatkan 2 Blood Demon jika unit tersebut adalah non-hero dan 10 jika itu adalah hero. Apa fungsi pasifnya si Hanzo? Pasifnya si Hanzo adalah dia bisa memberikan Blood Demons yang bisa kalian lihat di sana. Di bawah darahnya ada warna bar merah. Ya, ada warna bar merah di bawah, itu adalah energi untuk Hanzo supaya bisa memakai ultimate-nya. Nah, setelah ini kita lihat dulu ultimate-nya. Di sini ultimate-nya adalah dengan bantuan Blood Demon, Hanzo menjadi Supreme Demon Ninja dan mencapai 20 Demon Blood. Sementara itu dia melepaskan keinginannya bersamaan Ame no Habikiri ke dalam Blood Demon, melakukan charge ke depan dan meningkatkan 30% movement speed dan 20% attack speed. Blood Demon bergerak terlepas dari bentuk lahan. Ketika Blood Demon dibunuh, dia akan kembali ke tempat di mana tubuh Hanzo berada, terkena stun dan melemah. Ketika tubuh Hanzo terbunuh, Hanzo akan mati seketika. Skill ini menggunakan Demon Blood dan setelah digunakan seluruhnya, tubuh Hanzo akan mempercepat pencarian Blood Demon secara bertahap dan membawanya kembali. Oke, cukup panjang juga untuk penjelasan ultimate-nya, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan secara pendek saja, dimana ketika kita lihat tadi si Hanzo ketika ulti dia kayak mengeluarkan arwah dari tubuhnya ya, kita sebut saja arwah. Bisa kalian lihat di sini ketika Hanzo berubah menjadi arwah, maka skill 1 dan skill 2-nya berubah. Dimana skill 2-nya dia kayak nge-charge ke arah yang ditentukan dan menyebabkan physical damage
Kemudian untuk skill satunya juga dia kayak menghempaskan pedangnya ke arah yang ditentukan juga dan menyebabkan physical damage serta efek slow. Nah, dimana ketika Hanzo berubah jadi arwah dia akan mendapatkan tambahan movement speed dan attack speed. Semakin cepat si Hanzo memukul target musuh, maka semakin cepat dia bisa menggunakan skill satunya. Karena skill satu si Hanzo ketika dalam mode arwah masih seperti skill si Hanzo yang dalam bentuk manusia, dimana harus 5 kali basic attack dulu baru bisa digunakan. Tapi ketika Hanzo berubah jadi arwah, itulah damage yang paling tinggi menurut saya. Jadi yang paling dibutuhkan Hanzo adalah ultimate-nya. Dan untuk bisa mengeluarkan ultimate kita harus mendapatkan banyak sekali Blood Demon. Nah, untuk tips dan trik cara bermain Hanzo yaitu kita ngumpulkan Blood Demon sebanyak-banyaknya. Caranya gampang banget, kalian tinggal deketin aja minion land, atau kalian harus keluarkan skill 2 ke arah minion land, karena ketika skill 2 memberikan damage ke arah minion land, maka si Hanzo ini akan mendapat tambahan Blood Demon. Dan si Hanzo akan merecovery Blood Demon yang hilang ketika Hanzo menginjak skill 2 si Hanzo. Nah, itu untuk cara mendapatkan banyak Blood Demons dengan gampang. Kemudian tips berikutnya, ketika kalian memakai ultimate, kalian harus berhati-hati ya, karena bagi player yang mengerti cara mengcounter Hanzo, dia tidak akan mengejar arwah si Hanzo, melainkan dia akan mengejar tubuhnya si Hanzo. Jadi kalian harus berhati-hati ketika menyimpan tubuh kalian ketika kalian ultimate. Seperti di sini kalian lihat baik-baik di minimap, Freya-nya tidak ikut war. Dia mengarah kemana? Kalian lihat, dia mengarah ke arah tubuhnya si Hanzo. Nah, ini contoh player yang mengerti bagaimana cara mengcounter si Hanzo. Jadi ketika kalian berubah menjadi arwah, kalian harus tetap fokus melihat arah minimap. Kalian lihat apakah ada musuh yang mendekat ke tubuhnya si Hanzo. Kalau ada yang mendekat, segera kembali ke arah tubuh Hanzo dan segeralah kabur. Oke. Mungkin di sini memang agak berbahaya sekali sih ya ketika Hanzo mengeluarkan ultimate-nya itu. Tapi saran kedua, kalian bisa menyuruh salah satu dari teman kalian untuk menjaga tubuh kalian. Bisa juga ya. Jadi teman kalian disuruh satu orang, "Oi, bantu jaga tubuh saya mau ulti dulu nih." Nah, itu boleh juga. Bisa kalian praktekkan juga. Tapi kalian memang harus berhati-hati ya ketika mengeluarkan ultimate ini. Karena ketika Blood Demon si Hanzo habis juga, maka tubuhnya akan mulai sedikit bergerak mengejar arwahnya si Hanzo. Nah, itu juga yang paling berbahaya. Oke, kita akan membahas itemnya si Hanzo. Di sini saya memakai Demon Hunter Sword ya untuk tambah 25% attack speed. Kemudian saya memakai sepatu Rapid Boots supaya jalannya agak cepat. Dan item ketiga saya langsung beli Blade of Despair supaya damage-nya dapat. Dan item keempat saya beli Berserker Fury supaya dapat critical chance-nya ya, dan juga ada damage-nya. Kemudian untuk item defense saya pakai Wings of the Apocalypse Queen, dimana dia ada tambahan 1000 HP ya, dan juga ada cooldown reduction 10%. Kemudian terakhir saya pakai Rose Gold Meteor untuk bisa mendapatkan shieldnya ketika si Hanzo lagi sekarat ya. Saya tidak akan pakai Immortality karena itu nggak worth it banget buat kalian pakai. Untuk emblemnya saya pakai emblem Assassin, dan bisa kalian lihat di sini settingan emblemnya di layar HP Anda. Oke, kemudian untuk spellnya saya merekomendasikan spell Flicker karena si Hanzo ini tidak memiliki skill kabur. Jadi kalian wajib memakai spell Flicker supaya bisa kabur. Ya, karena ketika ada yang mau mengcounter tubuhnya si Hanzo, kalian bisa langsung cepat-cepat kembali ke tubuh Hanzo dan cepat-cepat pakai Flicker kabur ya kan, daripada dibunuh tanpa perlawanan, tubuhnya lagi nggak bisa ngapa-ngapain, dikejar begitu saja, dibunuh begitu saja, kan nggak worth it juga ya ketika kita ulti tapi tubuh kita ditinggalkan untuk dihajar sama musuh ya kan. Tetapi untuk arwah si Hanzo ini juga berguna untuk nge-push turret ya. Di sini ada sedikit tips juga, ketika kalian ingin menghajar turret, kalian harus memakai arwahnya si Hanzo. Karena kenapa? Karena jika Hanzo diciduk ketika kita lagi hajar turret, itu dalam bentuk arwah itu tidak masalah sekali, nggak apa-apa. Yang penting tubuh si Hanzo ini aman dan selamat ya. Ini juga sedikit tips dan sedikit kegunaan dari ultimate-nya si Hanzo ini.
bisa nge-push turret tanpa khawatir akan diciduk, karena ketika dia diciduk arwahnya mati, itu langsung kembali lagi ke arah Hanzo-nya. Tapi perlu diingat, kalian harus selalu memerhatikan Blood Demon yang dimiliki oleh Hanzo. Ketika udah mulai menipis, kalian harus segera kembali ke arah tubuhnya si Hanzo, atau sebelum si Hanzo yang menghampiri ke arwahnya, itu yang berbahaya. Nah, jadi menurut saya si Hanzo ini masih direkomendasikan sekali buat kalian untuk dibeli. Tapi saya juga agak tahu kalau kalian yang berada di rank epic ke atas, apakah si Hanzo ini akan menjadi top ban atau enggak. Tapi menurut saya si Hanzo ini kalau di rank epic legend mythic kali 1 sampai 10 itu masih belum terlalu di ban ya. Tapi kalau saya lihat di advance server itu sudah banyak sekali di ban. Si Hanzo ini sangat susah untuk dipakai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dengan si Hanzo ini? Apakah worth it kalian beli atau enggak? Itu semua tergantung dari cara kalian bermain. Dan juga OP atau enggaknya sebuah hero itu juga tergantung ke teammates kalian, kerja sama kalian, cara kalian bermain hero tersebut, apakah potensinya bisa dikeluarkan dengan baik atau enggak. Oke teman-teman, jadi inilah dia si Hanzo dengan build-nya dan tips dan triknya. Semoga video ini dapat membantu kalian dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe supaya VW Gaming lebih rajin untuk mengupload video-video untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.